Kadang orang paling berbahaya bukanlah orang yang mencari masalah, melainkan orang yang sudah berusaha menjauhi masalah. Abang-abang mantan agen ini hanya ingin hidup tenang setelah bertahun-tahun menghadapi kriminal. Setelah bertahun-tahun mempertaruhkan nyawa, dia memutuskan pensiun. Membawa putri kecilnya ke kota yang jauh dari kekerasan, tempat yang menurutnya aman, tempat untuk memulai hidup baru. Namun dia nggak tahu bahwa kota kecil itu menyimpan masalah yang jauh lebih besar. Semuanya berawal dari perkelahian anak-anak di sekolah. Sesuatu yang terlihat sepele, namun perlahan berubah menjadi konflik mematikan. Karena orang-orang yang dihadapin kali ini bukan sekedar pembuat onar, mereka adalah jaringan narkoboy berbahaya. Dan yang lebih buruk, mereka mulai mengincar putrinya. Kesalahan terbesar mereka nggak tahu siapa sebenarnya mantan agen itu. Inilah aksi hebat Mamang Jason Statham dalam film Homefront. Suatu malam di Amerika ada komplotan narkoba yang lagi masuk ke tempat produksi mereka. Jumlah komplotan itu sekitar belasan orang. Mereka lagi mau menyiapkan hasil produksi buat didistribusikan nih. Mereka nggak tahu aja kalau hari itu sebenarnya dari luar mereka lagi dipantau sama Drug Enforcement Administration atau DEA alias Badan Narkotika Nasional versi Amerika. Komplotan narkoba itu dipimpin sama bapak-bapak bernama Pak Denny yang juga melibatkan anaknya di situ. Anak dia bernama Jojo. Tapi sebenarnya di situ juga ada seorang agen DEA yang lagi menyamar. Dia namanya Phil, diperanin sama Jason Statham. Pura-pura nih si Phil bakal ngebantu distribusi narkoboy itu, padahal dia lagi memperangkap komplotan itu. Pak Den ini udah percaya banget sama Phil, emang bagus penyamaran Phil ini. Tapi sebentar lagi Pak Denny bakal marah karena para petugas lapangan DEA udah siap buat menggerebek operasi narkoboy di tempat itu. Dan bener aja nih, petugas lapangan DEA udah pada masuk ngegerebek. Komplotan Pak Dani sama Jojo anaknya langsung pada kaget dong. Lebih kaget lagi mereka pas ngeliat Phil ngebela petugas DEA yang lagi ngegerebek. Pak Dani sama Jojo langsung marah dan murka. Mereka langsung tahu lagi dihianatin sama Phil. Suasana langsung jadi kacau banget. Pas di luar tiba-tiba tempat itu udah duar, hangus nggak ada yang tersisa. Semua jadi pada panik menyelamatkan diri masing-masing dan tambah kacau balau tuh. Di situ kelihatan Pak Dani sama anaknya si Jojo manfaatin kesempatan buat kabur. Phil yang ngeliat itu langsung mau ngejar mereka pakai motor. Phil nggak akan biarin Pak Dani sama Jojo lolos tuh. Sampai akhirnya Phil berhasil bikin mobil Pak Dani sama Jojo itu duar di jalanan dan mereka nggak bisa lagi kabur kemana-mana. Phil langsung maksa Pak Dani sama Jojo keluar dari mobil. Gak lama kemudian orang-orang DEA udah pada datang buat menahan Pak Dani sama Jojo. Tapi di situ si Jojo malah mau beraksi pakai senjatong yang dia pegang. Langsung dibikin lumpuh kan tuh sama Phil. Tapi si Jojo malah mau beraksi lagi. Dan saat itu juga orang-orang DEA langsung bikin metong si Jojo. Phil sampai shock ngeliatnya karena dia kira nggak akan sampai dibikin metong. Saat itu juga Pak Dani langsung dendam kesumat sama Phil. Phil sempat protes kenapa si Jojo harus sampai dibikin metong. Karena kecewa, saat itu juga dia langsung pergi dari TKP. 2 tahun kemudian, Phil sama satu anaknya pindah ke perkampungan yang agak jauh dari kota. Anaknya Phil ini cewek, dia namanya Maddie. Tapi Maddie nih kadang digangguin sama teman sekolahnya. Tapi bukannya takut, Maddie justru malah berani ngelawan. Walaupun yang ngegangguinnya itu anak laki-laki, Maddie bisa bela diri. Gak lama kemudian, Phil yang lagi kerja konstruksi jadi kuli bangunan ditelepon sama pihak sekolah tuh gara-gara Maddie berantem di sekolahnya. Saat itu juga Phil langsung pamitan sama rekan kerjanya buat ke sekolah dulu. Rekan kerja Phil itu namanya Tido. Pas sampai sekolah, Phil langsung ngeliat udah ada orang tua yang lagi marah-marah di ruang kepala sekolah. Di situ juga sampai ada sheriff yang datang buat membantu menyelesaikan masalah itu. Wah, ternyata jadi besar gini masalahnya. Saat itu juga, Phil langsung disamperin sama psikolog sekolah itu. Dia namanya Bu Susan. Dia yang ngedampingin kesehatan mental anak-anak di sekolah itu. Gak lama kemudian orang tuanya anak yang berantem sama Maddie langsung nyamperin dan marah-marah ke Phil. Si ibu itu namanya Casey, sedangkan bapaknya namanya Jimmy. Untung ada sheriff yang langsung menahan Casey tuh supaya gak jadi makin ribut. Abis itu Phil langsung ngobrol-ngobrol sama Maddie dan juga Bu Susan. Di situ Phil ngaku emang dia ngajarin Maddie cara bela diri. Maddie juga ngerasa diri dia digangguin, makanya dia cuma membela diri doang. Abis itu Bu Susan langsung memulangkan Phil sama Maddie. Sebelum pulang, Bu Susan
Bususan sempat nyinggung soal ibunya Medi, alias istrinya Phil yang udah meninggoy setahun lalu. Dan kata Phil itu benar. Phil ngaku dia sama Medi lagi mencoba hidup yang baru di perkampungan ini. Tapi pas di luar sekolah, Phil malah dihadang sama Jimmy tuh, bapaknya anak yang berantem sama Medi. Di situ dia ngotot kalau anaknya Phil itu bersalah karena udah main fisik. Tapi di situ Phil tetap membela anaknya. Tiba-tiba si Jimmy malah main fisik tuh. Jadilah di situ Phil juga ngebales. Malah Phil sekali lawan langsung bikin Jimmy sama Casey kena mental. Di situ juga masih ada Sheriff yang membantu melerai mereka. Habis itu keributannya langsung mereda. Habis itu Phil langsung ditenangin sama Sheriff. Di situ Sheriff sempet nanya soal Phil tinggal di mana dan apa pekerjaan Phil sebelum pindah ke kampung situ. Tapi Phil nggak mau jawab pertanyaan itu. Di sisi lain, di perjalanan pulang, Casey malah marah-marah nih sama suaminya sendiri alias Jimmy karena kalah ribut sama Phil. Casey ngerasa malu banget. Di situ Casey bilang dia heran kenapa Phil bisa beli mobil box baru. Casey bilang dia mau ngadu sama abangnya. Malamnya Casey beneran ketemuan sama abangnya. Abang dia itu namanya Gator, diperanin sama James Franco. Casey langsung ngadu soal Phil. Dia pengen Gator balesin dendamnya ke Phil. Bukan cuma itu, Casey juga minta pil narkoboy ke Gator. Wah, kayaknya mereka ini keluarga yang punya sangkut pautnya sama kasus narkoboy yang ditanganin sama Phil 2 tahun lalu lagi. Besoknya Phil sama Medi udah bahagia lagi nih. Phil anterin Medi ke sekolah dengan wajah yang sumringah. Di sekolah, Phil juga ketemu lagi sama Bu Susan. Phil minta tolong ke Bu Susan buat bantuin rencana pesta perayaan ulang tahun buat Medi nanti. Soalnya sebentar lagi Medi bakal ulang tahun. Dan Bu Susan mau ngebantu Phil nyusun rencana itu. Bu Susan kelihatan udah seneng nih bisa mulai deket sama Medi. Abis dari sekolah, Phil sempetin buat mampir ke tempat kerjanya Jimmy. Di situ Phil mau ngajak damai sama Jimmy. Phil ngerasa sebenarnya dia nggak mau punya masalah apa-apa. Itu demi kebaikan dia sama anaknya juga. Di situ Jimmy minta Phil buat minta maaf ke dia sama istri dan anaknya. Phil langsung mau lakuin itu tanpa gengsi. Abis itu Jimmy langsung setuju buat baikan sama Phil. Setelah itu Phil langsung pergi dari situ karena ngerasa urusannya udah beres sama Jimmy dan keluarganya. Pulang dari situ Phil ngisi bensin dulu di pom pinggir jalan. Tapi tiba-tiba dia malah digangguin tuh sama orang belakangnya yang gak sabaran mau buru-buru ngisi bensin buat mobilnya. Padahal Phil belum selesai, tapi malah dipaksa-paksa suruh gantian. Terus tiba-tiba teman-teman orang gak sabaran itu matiin pompa bensinnya. Saat itu juga Phil langsung ngerasa tersinggung dong. Dia mulai emosi nih karena diganggu gak jelas gitu sama orang gak sabaran. Tapi dengan santainya Phil langsung nyalain pompa bensin itu lagi. Dia gak mau nurut sama orang gak sabaran itu. Jadi mulai makin panas kan nih suasananya. Pas orang gak jelas itu ngajak ribut, Phil langsung gak segan buat ngelawan orang itu. Bahkan Phil juga lawan temen-temennya orang itu. Mereka langsung pada tumbang tuh dan gak berani lawan lagi. Phil langsung nanya siapa orang yang ngirim mereka. Tapi orang gak jelas itu gak mau jawab apa-apa. Wah, jangan-jangan kirimannya Gator lagi, si abang Casey itu. Ternyata bener aja dong, Gator yang lagi produksi narkoboy dapat kabar dari suruhannya itu kalau dia gagal ngelawan Phil. Gator langsung emosi tuh dan dia bakal ambil alih sendiri buat ngelawan Phil. Di sisi lain, Phil udah jemput Medi dari sekolah buat pulang ke rumah. Medi punya perasaan kalau ayahnya habis ribut dan emang bener juga kan? Tapi di perjalanan itu tiba-tiba mobil Phil disamperin sama Sheriff. Phil langsung berhenti di pinggir jalan. Ternyata Sheriff cuma mau ngomong kalau dia dapat laporan soal perkelahian barusan di pom bensin. Tapi nggak ada yang ngelaporin Phil. Pas Sheriff cuma penasaran sebenarnya Phil ini siapa latar belakangnya. Tapi Phil bilang dia nggak mau jawab ke orang yang nggak punya hak. Abis itu pas Sheriff bilang kalau dia bakal selalu mengawasi Phil. Pas sampai rumah, Phil sama Medi berkuda di hutan belakang rumah mereka, berduaan. Tapi ternyata ada orang yang masuk ke halaman rumahnya dan bikin ban mobil punya Phil bocor. Ternyata orang itu adalah Gator. Si Gator mau nyelonong masuk ke dalam rumahnya Phil nih. Duh, mana di dalam rumah Phil nggak ada siapa-siapa kan tuh.
Bukan cuma berkuda, Phil sama Maddie juga lama nih di luar rumah. Mereka ngobrol santai dulu di dekat danau. Jadi Gator punya waktu banyak buat kepo-kepoin isi rumahnya Phil nih. Apalagi di danau juga Maddie sempet curhat kalau dia kangen sama ibunya. Jadi makin lama tuh pasti mereka bikin Gator yang lagi di dalam rumah mereka jadi bisa banyak kepo-kepoin dan merencanakan sesuatu. Dan bener aja dong, di dalam rumah Phil, Gator ngambil boneka kesayangannya Maddie. Abis itu Phil sempat ke gudang juga buat buka dokumen-dokumen lama punya Phil. Di situ ketahuan lah kalau Phil pernah jadi agen DEA dan melakukan penyamaran. Bukan cuma itu, Gator juga nekat ngambil kucing peliharaannya Maddie. Wah, mau ngapain tuh dia ya? Jangan-jangan mau ngejebak Maddie lagi. Malamnya, Maddie beneran sampai nyari-nyari kucing peliharaannya dan belum ketemu-temu. Tapi kata Phil, nanti biar dia aja yang nyari. Maddie harus segera tidur. Di sisi lain, Gator lagi asik sendiri baca dokumen tentang Phil waktu jadi agen DEA. Dan dia baru sadar nih, Phil emang ada kaitannya sama Pak Dhani. Habis itu, Gator langsung telepon pacarnya buat datang besok pagi. Besok paginya, Gator udah ketemuan sama pacarnya. Pacar dia itu namanya Cheryl. Gator langsung bahas soal kasus Pak Dhani dan anaknya Jojo yang metong karena ditembak petugas DEA. Dia kasih tahu kalau yang ngelaporin adalah agen DEA yang menyamar. Wah, ternyata Gator ini produsen dari bisnis narkoboy. Di sisi lain, Phil mengira kalau orang yang gangguin dia di rumahnya itu si Jimmy. Karena dia taunya abis bermasalah sama Jimmy kan. Padahal Jimmy nggak tahu apa-apa. Di situ, Jimmy diancam suruh balikin kucingnya Phil. Sempet bilang nggak tahu apa-apa, tapi akhirnya Jimmy pasrah dah ngeiyain apa yang diomongin Phil. Sementara itu, Gator malah ngide nih. Dia pengen manfaatin Pak Dhani. Dia bakal ngasih Phil ke Pak Dhani buat balas dendam. Dan dia jadi bisa punya jaringan yang luas banget buat ngejual paket narkoboynya. Gator nyuruh Cheryl buat bicara sama pengacaranya Pak Dhani. Malamnya Cheryl beneran ketemuan sama pengacara Pak Dhani. Di situ dia nggak pakai lama langsung kasih dokumen tentang Phil yang seorang mantan agen DEA dan pernah bikin anaknya Pak Dhani jadi metong. Besoknya si pengacara beneran kasih dokumen itu ke Pak Dhani. Dan pas ngeliat foto Phil, Pak Dhani langsung emosi. Dia pengen tahu di mana Phil tinggal sekarang. Wah, mulai bakal mau balas dendam nih Pak Dhani nanti. Di sisi lain, Phil sama Maddie malah ada niatan baik nih. Maddie pengen undang anaknya Casey buat ke pesta perayaan ulang tahunnya nanti. Wah, sebenarnya baik banget kan Phil sama Maddie ini. Casey langsung speechless pas ngeliat etiket baik Phil sama Maddie itu. Abis nganterin Maddie sekolah, Phil lanjut kerja sama Tido. Di situ Phil bilang ke Tido kalau dia udah damai sama keluarganya Jimmy dan Casey. Tapi Tido bilang orang-orang kampus itu gak semudah itu buat berdamai, pasti ada yang dendam. Phil langsung cerita tentang orang yang mungkin menyelinap ke rumahnya saat itu adalah Jimmy. Tapi Tido bilang Jimmy itu pengecut, jadi gak mungkin berani menyelinap. Tido bilang yang pemberani justru abangnya Casey alias Gator. Phil langsung dapat info tentang Gator dari Tido di situ. Bukan cuma itu, Tido juga cerita ke Phil kalau Gator itu sering sarapan bareng di cafe Lions. Tapi kalau penasaran, Phil harus hati-hati banget berhadapan sama Gator. Di sisi lain, Gator lagi teleponan sama Cheryl nih karena Cheryl lagi di cafe buat ketemuan sama rekan satu geng motornya Pak Dhani. Orang yang bakal nemuin Cheryl nanti namanya Cyrus. Dia terkenal sebagai orang yang sangar dan bisa bikin lawannya metong. Di sisi lain lagi, Maddie lagi ngerayain ulang tahunnya bareng teman-teman dan juga Phil sama Bu Susan. Meriah dan seru banget tuh acaranya. Di situ juga ada Casey sama anaknya. Sementara itu, Cheryl yang lagi ketemuan sama Cyrus lagi deg-degan banget nih. Cyrus udah nyecer Cheryl mulu buat nanya di mana keberadaan lokasi Phil. Tapi Cheryl mau pastiin dulu kalau Cyrus dan geng motornya bakal ngebantu memperluas distribusi narkoboy dia sama Gator. Cheryl malah dapat ancaman dari Cyrus tuh. Malamnya Gator samperin Casey, adiknya sendiri di rumahnya. Gator bilang dia lagi menangani Phil. Gator minta supaya Casey nggak deketin Phil lagi. Di situ Casey tampak gelisah banget. Dia sempet pengen minta narkoboy lagi ke Gator karena udah kecanduan. Tapi Gator malah muak dan pergi ninggalin Casey. Sampai-sampai sebelum Gator pergi, Jimmy sebagai suami Casey minta tolong ke Gator supaya nggak ngasih narkoboy lagi ke Casey. Karena Casey semakin hancur hidupnya karena udah kecanduan. Tapi Gator malah nggak peduli gitu dan nyerahin semua masalah
masalahnya ke Jimmy sendirian. Di sisi lain, Phil dapat telepon dan bantuan dari kenalannya nih. Dia minta informasi soal Gator. Kenalannya Phil itu langsung kasih tahu tentang Gator dan juga kekasihnya, si Cheryl, dan apa kaitannya dengan Pak Denny. Phil langsung diwanti-wanti buat hati-hati ke depannya. Besok paginya pas Gator sama Cheryl lagi sarapan di Cafe Lions, Phil tiba-tiba masuk ke cafe itu dan dia mau ngelabrak Gator. Tido yang baru lihat Phil masuk langsung terkejut karena dia yakin pasti bakal ada gertakan-gertakan drama nih. Dan benar aja dong, Phil di depan Gator bilang kalau dia udah gak mau ada masalah lagi. Jadi Gator jangan ngeganggu hidup dia lagi. Phil sampai ngatain Gator itu pengecut karena ngerusak mainan anaknya dan nyulik kucing peliharaan diem-diem. That's my fucking house. Anyone who comes around again will find me standing. Gak lama kemudian tiba-tiba Cheryl dapat telepon di HP-nya. Wah, itu jangan-jangan dari Cyrus yang udah mau nyerang Phil lagi. Tapi saat itu Phil langsung keluar dari Cafe Lions. Pas di luar cafe, Phil baru dapat informasi tambahan dari kenalannya yang orang DEA tuh tentang Cheryl, pacarnya Gator. Phil langsung buru-buru menyiapkan rencananya sendiri nih. Hal pertama yang mau dilakuin sama Phil adalah menyelinap ke tempat narkoboy punya Gator sama Cheryl. Dia bener-bener gerak cepet banget nih buat mastiin kalau itu tempat produksi narkoboy. Sampai akhirnya Phil beneran nemuin tuh ruangan tempat produksi narkoboy. Phil udah emosi banget pas nemuin tempat itu. Dia cek ke berbagai sudut dan isi tempat-tempat itu udah banyak narkoboy yang diproduksi. Dia langsung mikirin gimana caranya membakar atau menghancurkan tempat itu. Sampai akhirnya dia manfaatin lah tuh semua yang ada di situ buat dibikin jadi menduar nantinya. Mulai dari listrik, lampu, minyak, dan segala cairan. Dia gerak cepet banget ngelakuin itu sebelum Gator datang ke tempat itu. Semuanya bakal dia lakukan supaya tempat itu bisa duar nantinya. Tapi tiba-tiba Phil dengar ada suara kucing dan pas dia lihat ternyata kucing itu adalah kucing peliharaannya. Dia langsung shock kan, dia ambillah tuh kucing. Tapi tiba-tiba dia malah kena pukul sama orang yang udah datang. Dan Phil saat itu langsung pingsan. Ternyata orang-orang yang udah datang itu adalah komplotannya Gator dan mereka mau nyiksa dan nahan Phil di situ sampai Gator datang. Wah, Phil bener-bener diserang abis-abisan tuh di situ. Dia udah kayak dijadiin mainan. Tapi Phil nggak diem doang. Dia langsung berusaha buat ngelawan 3 orang komplotannya Gator itu. Dia lawan tuh satu persatu. Sekarang malah jadi Phil nih yang bikin mereka semua babak belur. Phil nggak kasih ampun 3 orang itu. Dia hajar satu persatu sampai mampu. Sebelum pergi dari tempat itu, dia pastiin semuanya pada mampu itu di situ. Phil bener-bener sangar banget. Habis ngajar semuanya, Phil langsung buru-buru pergi dari tempat itu dan bawa pulang kucing peliharaannya. Pas sampai rumah, Phil langsung obatin luka-luka di wajah dan badannya. Dia mau bersiap-siap melakukan langkah selanjutnya nih, yaitu pergi dari rumahnya bersama Maddie, anaknya. Dia mau Maddie aman dan gak terlibat di masalah itu. Nothing's wrong. They need me back in the city. It's new business. I need to review a case. No! You said Mom wanted us to live here. That's what you said, Dad. Remember? Things changed, honey. Things changed. Di sisi lain, Gator sama Cheryl udah ketemuan nih sama Cyrus. Cyrus udah gak sabar banget mau balas dendam dan bikin metong Phil. Duh, ngeri banget kan? Phil sama Maddie harus buru-buru pergi dari rumahnya. Sementara itu, Maddie sama Phil masih siap-siap buat pergi dari rumah mereka nih. Harus gerak cepet mereka biar gak kena serang sama Cyrus ataupun Gator. Gator gak ikut ke rumahnya Phil. Yang berangkat cuma Cyrus sama gengnya dan ditemenin sama Cheryl buat ngarahin ke rumahnya Phil lewat danau. Cyrus dibebaskan buat bikin metong Phil dan juga anaknya. Sementara itu, Phil minta tolong sama Tido nih buat ngejagain kudanya dulu selama seminggu penuh sebelum pindah ke tempat lain. Emang jadi ribet gini nih situasinya gara-gara Gator. Beberapa menit kemudian pas hari udah malam dan gelap, Tido mulai masukin kuda-kuda ke dalam truknya. Dia mau mengamankan kuda itu selama seminggu. Tapi tiba-tiba Tido dengar ada suara-suara orang yang masuk ke area wilayah rumah Phil. Pakai perahu mesin gitu. Dia langsung was-was kan tuh. Dan ternyata bener aja dong. Cyrus sama gengnya dan Cheryl udah masuk ke wilayah rumahnya Phil itu. Cheryl disuruh nunggu di dekat danau situ. Cyrus sama gengnya yang bakal pencar mengepung rumah Phil. Di dalam rumah, Phil lagi siapin senjetong-senjetong buat ngelawan orang-orang yang udah ngincer dia nih. Dia juga udah was-was banget. Di dalam kandang kuda, Tido lagi ribut sama salah satu anak buahnya Cyrus nih. Dia ngelawan ngehajar orang itu terus-terusan. Karena orang itu bawa senjetong. Sedangkan Tido nggak punya senjetong sama sekali. Tapi tetap dia lawan terus. Sampai luka-luka pun tetap dilawan sama Tido. Sampai akhirnya Tido berhasil bikin lawannya itu metong.
Rasain dah tuh mampu dia. Tido udah ngos-ngosan banget. Tapi tiba-tiba Tido dibikin metong pakai senjetong dari kejauhan. Suara senjetong itu sampai kedengeran sama Phil dan anaknya. Mereka jadi makin was-was nih sekarang. Semuanya bakal makin kacau. Phil langsung nyuruh Maddie ngumpet di tempat tersembunyi dan telepon 911 alias polisi buat bantuin Phil. Karena Phil bakal ngelawan orang-orang yang nyerang dia sendirian. Duh, ngeri banget nih. Phil langsung pegang senjetongnya buat bersiap ngelawan komplotan yang nyerang dia di rumahnya. Dia udah siap banget nih. Tapi malah Maddie nih yang lagi ngumpet tiba-tiba ketahuan sama komplotan yang nyerang. Dia padahal baru bisa telepon 911. Namanya anak kecil langsung panik kan tuh pasti. Mana langsung banyak juga suara dar-der-dor. Bikin Maddie tambah panik dan lari-lari doang bisanya. Makin rusuh banget nih suasananya. Phil langsung ngelawan orang-orang itu tanpa ampun pakai senjetong. Lama-kelamaan Phil jadi sempet ngeliat nih Maddie lari ke arah danau sambil panik. Tapi dia juga udah dikejar sama orang dari komplotan itu. Phil jadi harus ngejar Maddie nih ke arah danau. Abis ngelawan semua komplotan itu, Phil langsung kejar Maddie buat amanin dia. Dan untungnya Phil berhasil bikin metong orang-orang yang ngejar Maddie. Tapi abis itu Phil malah diserang lagi nih sama Cyrus. Mereka bakal duel. Dan Maddie malah lari ketemu sama Cheryl. Oh, please help me. Please, you okay? Please help. There's a man and he's hurting my dad back at our house. Okay, listen to me. Listen, these guys, they don't give a shit about you, alright? They're gonna kill you. Do you understand? Maddie yang masih kecil polos dan lagi panik malah nurut-nurut aja tuh disuruh ikut sama Cheryl. Sementara itu Phil masih sibuk ribut ngelawan Cyrus. Mereka masih duel parah nih, pada sama-sama kuat. Tapi akhirnya Phil bisa bikin Cyrus mampu di situ. Habis itu Phil langsung lari mau ngejar perahu yang udah dikendarin kencang sama Cheryl. Dia coba kejar, tapi nggak bisa karena perahunya udah jauh. Pas balik lagi ke rumah Phil udah didatangi sama banyak polisi. Polisi coba nanya-nanya ke Phil buat membantu. Tapi di situ tiba-tiba Phil ngelihat ada Tido yang udah sekarat tuh. Phil langsung minta bantuan medis buat Tido. Tapi habis itu polisi bilang Maddie bersuara lewat radio. Maddie langsung minta tolong ke Phil. Please. Don't worry, baby. Trust me. I'm coming. What you need to tell me who took you? I don't know, just some lady with black hair. Okay, baby. Here's what we're gonna do. I'm gonna take you out. You need to hide the fun. Saat itu juga, para polisi langsung berkoordinasi buat mencari kemana Maddie dibawa pergi. Phil bilang dia tahu Maddie dibawa kemana, ke tempat produksi narkoba ini pasti. Saking mau gerak cepet dan gak mau nunggu polisi yang lama geraknya, Phil nekat bawa mobil polisi buat pergi ke tempat produksi narkobonya Gator. Dia sambil coba telepon Maddie tapi nggak diangkat-angkat. Di sisi lain, Cheryl sama Gator udah ketemu di tempat itu. Cheryl bilang dia bawa Maddie. Gator yang dengar itu langsung mau bikin metong Maddie. Padahal Cheryl nggak mau sampai Maddie metong. Dia nggak mau sampai ada yang metong. Gak lama kemudian tiba-tiba ada yang udah sampai di tempat itu juga. Ternyata itu mobil Jimmy sama Casey. Gator langsung nyuruh Cheryl amanin Maddie karena dia mau menghadapi Casey sama Jimmy. Tapi tiba-tiba Casey dengar ada suara anak kecil. Dia langsung mau tahu nih kelakuan Gator. Karena Casey udah nggak dendam lagi sama siapapun. Jadi dia mau melindungi anaknya Phil. Casey coba nyalain lah listrik di tempat itu biar terang dan kelihatan. Ternyata pas dinyalain tempat itu langsung terbakar hangus. Cheryl sama Maddie langsung buru-buru keluar dari situ. Casey mencoba merebut Maddie, tapi Gator malah mau ngambil lagi. Dan di situ tiba-tiba Casey ditembak sama Gator. Duh, gila, parah banget kan itu. Habis itu Gator langsung bawa pergi Maddie pakai mobilnya dan dia kabur dari tempat itu. Saat itu juga pas banget Phil baru datang. Dia langsung mau kejar mobilnya Gator tuh. Phil sama Gator bener-bener kejar-kejaran mobil banget. Mereka nyerempet-nyerempet mulu. Maddie cuma bisa panik dan ketakutan. Sampai akhirnya mobil Phil terjungkal-jungkal karena ngejar mobil Gator sampai ke jembatan sempit. Duh, gimana ini jadinya? Di jembatan itu, Gator langsung keluar dari mobil sambil pegang senjetong buat bikin metong Phil. Maddie sampai memohon ke Gator supaya nggak nyerang Phil. Tapi tiba-tiba Phil langsung bangkit dan ngelawan Gator dengan mudah. Saat itu juga Phil langsung hajar si Gator habis-habisan. Rasain dah tuh dia. Tapi pas mau bikin metong Gator, Phil ngeliat muka anaknya dulu si Maddie. Dia langsung luluh. Phil gak jadi bikin metong Gator. Dia memilih buat menyerahkannya ke polisi. Wah, gila, masih baik hati banget nih si Phil. Abis itu Phil sama Maddie langsung pelukan dan jalan pergi dari tempat itu. Mereka udah sama-sama muak banget, capek menghadapi masalah barusan. Gak lama setelah itu, Phil mampir ke penjara dan berhadapan sama Pak Denny. Wah, gokil banget nih si Phil. I'll be waiting.
Film Homefront bukan hanya tentang aksi, bukan hanya tentang baku tembak, dan bukan hanya tentang seorang pria yang mengalahkan banyak penjahat. Film ini sebenarnya tentang seorang ayah, seorang pria yang udah lelah berperang, yang hanya ingin hidup tenang bersama anaknya. Namun dunia nggak selalu memberi kesempatan kedua dengan mudah. Kadang kita udah berusaha menjauh dari masalah, tapi masalah tetap datang mencari kita. Dan saat itu terjadi yang menentukan bukan seberapa kuat kita, melainkan apa yang sedang kita lindungin. Phil nggak bertarung demi uang, nggak bertarung demi balas dendam, dia bertarung demi keluarganya. Dan itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Karena nggak ada ketakutan yang lebih besar daripada seorang yang berjuang untuk orang yang dicintainya. Homefront mungkin terlihat seperti film aksi sederhana, namun di balik semua pertarungan dan ledakan tersimpan cerita tentang keluarga, tentang pengorbanan, dan tentang seorang ayah yang rela menghadapi seluruh dunia demi satu orang kecil yang paling berarti dalam hidupnya. Dan terkadang itulah pertarungan yang paling layak untuk dimenangkan. Gimana nih pendapat kamu tentang film Homefront? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.